lebih seperti keluarga banget, dan kita juga kompak dan kita selalu bersama-sama kalau misalkan senang, susah, ada upaya. Ternyata ada 6 departemen dan salah satunya departemen pendidikan. Memang tertarik lebih di bidang bisnis dan juga dari An sendiri yakin dengan bergabung di Akma PESA ini bisa membuat skillnya itu bertambah. Halo Sobat Akma PESA, balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Akma PESA. Gimana nih Sa? Balik lagi nih di konten Ngobras Himafo Akma PESA. Gimana nih, kayaknya episode berapa sih ini sekarang nih? Jadi Ngobras kali ini udah masuk ke episode 7 nih Kak Cupe. Episode 7, udah episode 7 aja ya. Kayaknya denger episode 7 ini spesial. Oh iya, karena ada telur, ada atau telurnya berapa nih? 1 apa 2? 2 ya kayaknya. Biar spesial ya. Biar spesial gitu. Martabak kali ya. Martabak atau nasi goreng kali ya. Mungkin kali ini kita perkenalan diri dulu kali ya. Biar sebelum kita ngundang teman-teman kita, jadi kita kenalan diri dulu. Tapi kayaknya udah pada kenal sama Kak Cupe nggak sih? Karena udah pernah tayang di episode 5 nih. Episode sebelumnya pernah tayang juga bareng sama gue, Muhammad Yusuf, atau biasa dipanggil Cupe, dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 57. Dan gue Salsabila Adi Putri dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 58. Oke. Kayaknya spesialnya kita ulik lebih dalam, abis ini kita panggil teman-teman kita kali ya. Oke, tapi teman-temannya dari mana dulu nih Kak Cupe? Oke, karena kita berdua dari Kominfo, kayaknya nggak cukup kalau cuma Kominfo aja kali ya. Iya, karena di Akma PESA itu kan banyak departemen ya, ada BPH juga. Ada 6 departemen. Ada 6 departemen. Ada departemen apa aja sih, Sal? Jadi ada departemen dari mana dulu ya? Dari eksternal, internal, PSDM, pendidikan, Ekokraft, dan juga pastinya Kominfo. Oke. Ada satu lagi nih, apa? ada BPH. Iya. Jangan sampai dilupain ya. Ada BPH juga nih, ntar kita bakalan hadir di sini. Jadi ada 6 departemen dan 1 BPH. Oke, mungkin langsung dipanggil nih teman-teman dari departemen dan BPH nih. Oke, teman-teman masuk yuk. Yuk. Iya. Oke. Ayo masuk. Oke, ini dia kita teman-teman kita dari 6 departemen dan juga 1 BPH. Oke. Jadi di episode ini kenapa sih kita episode 7 tuh spesial? Jadi kenapa di episode kali ini spesial? Karena kita mengangkat tema dengan tema mengapa sih harus milih Akma PESA? Oke. Jadi di episode ini mengapa harus memilih Akma PESA, ini biar jadi info buat teman-teman yang angkatan 58 dan juga 59 yang masih kepo nih tentang Akma PESA. Kita bakalan kupas tuntas di sini bersama Himafo Akma PESA. Oke. Boleh nih, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Wah, pusing. Ada yang pusing, ada yang pusing. Oke. Ini kita tanyain satu-satu dulu apa gimana sih Kak Cupe? Boleh nih, dari kenalan dulu aja kali ya. Kenalan dulu. Ya, siapa tahu ada yang belum kenal gitu. Oke. Dari samping aku nih ada siapa? Halo, aku Fitra Faira Amelia dari MAB 58. Sebagai apa? Sebagai Sekretaris Umum 2. Halo. Halo Fitra. Oke, halo semuanya, aku Astrid Novika Damayanti dari Akuntansi 57 sebagai Sekretaris Umum 1. Halo. Oke, lanjut ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Salim Pratama dari MAB 57 selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Vokasi Akma PESA. Salam kenal semuanya.
Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Dedelia dari Prodi MAB Angkatan 57 selaku Ketua Departemen Pendidikan. Salam kenal semuanya. Halo, giliran aku nih sekarang. Nama aku Dimas Fahri Wibowo dari MAB 57 untuk sekarang sebagai Ketua Departemen Ekocraft. Salam kenal semuanya. Halo, aku Wilman Alfian Nur Rahman dari MAB 58. Aku sebagai Wakil Ketua Departemen Eksternal. Halo semuanya. Halo semuanya, jadi kenalin aku Anhadi Haposamanurung dari MAB 58 sebagai wakilnya Kak Dimas di Wakil Departemen Ekocraft. Halo semuanya. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Indah Puja Maharani dari Akuntansi Angkatan 57 sebagai Bendahara Umum 1 Himapu Akma Pesa. Halo semuanya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Jivana Ibenia Syafira Yasmin dari Program Studi Akuntansi Angkatan 57 selaku Wakil Ketua Himapu Akma Pesa. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, aku Lutfi Septianingsih dari Prodi Manajemen Industri Angkatan 57 Departemen PSDM dan sekarang jadi Ketua Departemen PSDM. Halo, salam kenal semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Anggreni Susanti dari Manajemen dan Agribisnis Angkatan 58 selaku Bendahara Umum 2. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang Damaralam dari Program Studi Akuntansi Angkatan 58. Aku di sini sebagai mewakili Wakil Departemen Pendidikan di Himapu Akma Pesa. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Beni Saputra. Aku dari Prodi Manajemen Agribisnis Angkatan 57 yang saat ini diamanahkan sebagai Ketua Departemen Eksternal. Halo semuanya. Oke, yang terakhir nih ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri dari Manajemen Industri Angkatan 57 sebagai Ketua Departemen Internal. Salam kenal semuanya. Oke, kita udah kenalan nih satu-satu sama Ketua Departemen dan juga Wakil Ketua Departemen sekaligus juga dari BPH Himapu Akma Pesa gitu. Kita nih udah lebih dari setengah tahun ya teman-teman ya. Benar banget. Bener banget. Udah mungkin udah lebih dari 1 tahun gitu. Iya. Bentar lagi nih mau DMS kapan ya? Udah sabar ya kayaknya. Iya. Besok boleh deh. Oke. Biar cepet. Jujur ya, dulu nggak terlalu tahu banget tentang Akma Pesa. Terus aku dikasih tahu sama Kating Angkatan 55. Tahu nggak kalian? Kak Damalia, Masya Allah. Kayaknya nggak cuma Lutfi nggak sih? Betul, kayaknya nggak cuma aku deh. Coba kalau misalnya kalian juga di DM. Siapa yang Siapa? Siapa yang di DM? Kalau aku sih, aku di DM sama Kak Damal juga sih. Tapi aku juga di DM sama Bang Pandoy. Di sini siapa yang juga di DM sama Bang Pandoy? Aku gak. Nah iya. Ya banyak nih hasil dari ajak-ajakan dari Angkatan 55 ya. Betul banget. Terus yang lain gimana nih? Pertama kali tahu? Siapa dulu? Dari IG dong pastinya. Iya, pasti dari IG. Dari perkenalan. Tapi mungkin ada pengalaman masing-masing kan. Jadi Ya, ini boleh. dari siapa nih? Yang Coba dari 58 siapa yang mau 58? cerita? Bintang. Ada bintang. Coba Bintang. Oke. Oke, aku tahu dari Akma Pesa mungkin dari sosial media ya di Instagram. Nah di situ aku ngelihat Akma Pesa itu kayak mungkin secara signifikannya kayak di branding gitu. Karena di situ aku tertarik mungkin kayak lebih ingin bisa memperluas karena aku kan di prodi akuntansi ya. Nah aku tuh pengen kenal banyak ke prodi-prodi lain juga nih kayak di agribisnis atau di industri. Jadi aku ikut Akma Pesa itu biar ada rasa keluarganya juga dapat, terus bisa kenal sama orang-orang banyak nggak di prodi aku aja sih. Jadi aku ikut Akma Pesa. Kayaknya senang melanglang buana nih kayaknya ya. Oke. Lanjut. Dari yang 57-nya hasil mungkin. Coba deh. Dari
Akma Pesa itu dari Iben. Jadi karena Pantesan agak nunjuk-nunjuk. Oh, ya udah, enggak usah. Biar agak dinotis. Biar dinotis. Dari siapa sih Akma Pesa kenal? Dari Iben gitu. Iya, jadi Iben tuh sering banget kan branding Akma Pesa di grup WhatsApp gitu, dan juga Iben sering juga branding Akma Pesa di akun Instagram pribadinya. Jadi tahu Akma Pesa dari Iben dan juga akun Instagramnya Akma Pesa gitu. Kalau aku tahu dari Akma Pesa, Kalau aku tahu Akma Pesa itu dari waktu MPKMB kan ada Ormawa Expo, dikenalin semua Ormawanya, dan itu dari situ udah tertarik banget sama Akma Pesa, dari ditunjukin proker-prokernya apa aja, departemennya ada apa aja, pokoknya keren banget deh Akma Pesa. Jadi kalau aku kenapa sih bisa tertarik untuk masuk ke Akma Pesa gitu ya? Nah kan aku kepoin nih akun Instagramnya Akma Pesa, ternyata ada 6 departemen dan salah satunya departemen pendidikan. Nah karena dulu aku tuh sebenarnya pengennya tuh kuliah tuh masuknya jurusan pendidikan nih. Iya, pengen jadi guru banget gitu loh, tapi nggak keterima. Terus keterimanya di manajemen agribisnis. Nah mumpung di Akma Pesa ini ada departemen pendidikan yang menurut aku kayak cocok banget nih sama basic aku yang suka ngajar-ngajar gitu. Jadi aku tertarik banget, dan juga nggak cuma ngajar, tapi kan Akma Pesa ini ruang lingkupnya bisnis gitu. Jadi aku bisa sambil belajar ngajar juga dan tahu mengenai bisnis-bisnis kayak gitu sih. Siapa tahu nanti jadi guru les gitu ya. Iya benar banget, amin. Iya buka bisnis kan dia jadi guru les, benar banget, amin. Oke, gimana nih yang lain? Siapa yang mau sharing lagi? Boleh, Aan? Gimana? Boleh banget. Oke. Mungkin kalau first impression dari aku waktu join di Akma Pesa ya. First ya, karena aku milih di Departemen Ekocraft, memang tertarik lebih di bidang bisnis, dan juga dari An sendiri yakin dengan bergabung di Akma Pesa ini bisa membuat skillnya itu bertambah. Dan juga for your information, di sini An juga diajakin juga sama Kating, yaitu Kak Selim. Gitu teman-teman. Oke, thank you. Setelah first impression gitu ke Akma Pesa, gue pengen banget nih daftar ke Himafo ini, kayaknya seru gitu. Terus persiapan buat daftar menurut teman-teman susah nggak sih? Apa aja yang perlu disiapkan? Mungkin dari apa nih? Kahimnya yang eksternal siapa? Eksternal ya. Gitu siapa? Oke, boleh cerita. Oke, jadi sebenarnya teman-teman di sini nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah ragu kalau misalnya mau daftar di Akma Pesa, karena memang kami ini menetapkan beberapa persyaratan, tapi nggak usah ragu gitu ya, karena memang ya nggak usah panik ya, keep calm aja gitu. Yang perlu teman-teman persiapkan yang pastinya adalah CV seperti itu, dan juga nanti formulir ataupun kesediaan teman-teman mengapa teman-teman mau untuk memilih Akma Pesa, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ikuti aja alurnya, dan nanti juga akan ada info lebih lanjut dari teman-teman dari Departemen PSDM untuk info teman-teman semuanya. Ditunggu aja ya. Kalau nggak pernah ikut organisasi, bisa daftar. Oke, itu pertanyaan yang sering muncul ya kayaknya ya. Jadi untuk pertanyaan tersebut nggak apa-apa teman-teman. Untuk kalian yang nggak pernah ikutan organisasi, nggak masalah, daftar aja, terobos aja. Karena kenapa? Kita di sini tuh sama-sama belajar, bukan begitu teman-teman? Betul. Sama-sama belajar, dan kita akan mendapatkan pengalaman lebih dengan kita masuk di Akma Pesa. Jadi teman-teman perlu
mempersiapkan diri itu terutama kenapa sih teman-teman itu memang tertarik untuk Akma Pesa seperti itu ya. Jadi teman-teman itu meyakinkan kepada kami para rekruter kenapa kami harus memilih teman-teman, dan juga yang pastinya seperti halnya ta'aruf nih teman-teman. Kalau ta'aruf kan kita pasti harus mengenal lebih jauh tuh apa itu calon jodoh kita gitu ya. Nah, sama halnya dengan kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ikutan open recruitment, teman-teman harus tahu dong apa itu Akma Pesa. Nah, jadi semakin teman-teman tahu Akma Pesa, semakin besar teman-teman peluangnya diterima di Akma Pesa. Betul banget. Jadi tentang first impression setelah pertama kali masuk Akma Pesa, karena first impression adalah sering diajak untuk berkembang sama kating-kating, bener gak sih? Bener banget ya. Kayak pertama kali saya masuk aja itu udah diajakin bikin video, ayo kamu harus bikin video tentang first impression. Itu pertama kali. Terus abis itu baru ada proker lagi Demis ya kita ya, proker Demis untuk angkatan 55 itu langsung diajakin menjadi MC. Itu pertama kali banget first impression saya masuk ke Akma Pesa. Apa ya, jadi terus apa ya, diajak untuk berkembang, diajak untuk bisa lebih mendalami tentang organisasi banget oleh kating-katingnya. Jadi kating itu merangkul banget kita gitu loh, kayak nggak melepas banget, jadi lebih kekeluargaan lebih kerasa banget dari Akma Pesa ini gitu. Siapa yang mau lanjut lagi? Oke, boleh lanjut ya. Oke, mungkin apa first impression atau apa tadi? Iya, first impression. Oke. Mungkin first impressionnya tuh di Akma Pesa itu tuh buat keorganisasiannya itu udah tertata banget gitu, khususnya di dalam departemen gitu, kayak segala proker itu tuh udah tertata gitu. Jadi kita buat teman-teman yang belum pernah ikut di organisasi tuh nggak perlu takut gitu. Bisa nggak sih menyesuaikan di organisasi itu? Pasti bisa, karena kita dari angkatan sebelumnya itu udah ada mungkin kayak teknis segala macam gitu. Mungkin dari tugas-tugas setiap divisi itu udah ada semua gitu. Tinggal kita menjalankan dan kita juga bisa mengembangkan diri lebih lanjut gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mikir-mikir ikut organisasi nggak sih? Ikut organisasi nggak sih? Daftar Akma Pesa nggak sih? Nah, nggak usah takut. Nanti dan juga di Akma Pesa ini ada cutting gitu, dan juga udah berpengalaman, nanti bakal dibimbing bareng-bareng gitu. Jadi nggak perlu takut buat gabung di Akma Pesa. Dari aku dong, dari aku. Oke, dari Kahimnya nih. Oke, boleh kepada Pak Kahim. Oke, mungkin kalau dari aku agak beda ya, karena tadi mungkin dari Kak Beni dan Kak Fajri juga udah ngejelasin pengalaman mereka di organisasinya. Tapi kalau aku tuh di sini lebih kepada first impressionnya adalah ketika aku baru masuk dan udah diterima, ternyata kakak-kakaknya itu welcome banget dan humble gitu, nggak ngeberatin kita. Jadi ibaratnya tuh kita emang bener-bener disambut layaknya keluarga barunya mereka gitu. Dan juga teman-temannya nih, teman-teman yang waktu itu baru masuk dan barengan sama aku, mereka pun juga langsung mau berbaur dan bisa menerima berteman dengan siapa aja gitu. Jadi aku ngerasa bahwasannya aku masuk di Akma Pesa ini, ngerasa ini benar-benar organisasi yang sangat mengedepankan unsur kekeluargaan, karena emang terasa banget kehangatan keluarganya dan kebersamaannya. Itu sih yang bikin memorable di hati aku, karena itu first impressionnya di Akma Pesa. Kayak pernah dengar nih, kayak di himpunan kampus lain ada kayak senioritas. Iya, senioritas banget gitu kayak. Iya, kalau di Akma Pesa tuh kita benar-benar nggak ngerasain hal yang kayak gitu. Justru cutting itu ngebimbing kita, terus juga ngedorong kita dan ngasih semangat gitu loh buat kita gitu yang baru masuk. Dan apalagi buat teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman organisasi, justru itu bakal dibimbing banget dan bakal diarahin gitu sama cutting-cutting kalian gitu. Jadi kita emang benar-benar di sini akan nyambut kalian deh gitu, layaknya kita waktu itu disambut oleh cutting-cutting kita dulunya. Jadi kita masuk aja di sini ya. Iya loh. Di sini nggak ada yang senioritas, nggak ada yang nyuruh-nyuruhan gitu ya, nggak ada junior senior gitu. Bener banget. Lanjut ke siapa lagi? Boleh? Yang 58 mungkin. 58 nih boleh, siapa nih? Ada Wilman nih. Oke, boleh cerita nih. Oke, kalau aduh, punten.
Kalau aku sendiri sih jujur banget nih teman-teman kakak-kakak, awalnya tuh kaget bener ya, ternyata di himpunan atau di kemahasiswaan tuh kayak organisasi tuh kayak gini banget loh, profesional banget gitu. Tapi pas aku masuk tuh pertama kali benar-benar dari kakak-kakak semua juga kayak ngebantu aku buat berkembang lebih baik ke depannya gitu. Jadi kalau teman-teman yang awalnya benar-benar dari nol gitu, nggak tahu sama sekali, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman pasti bakal dibimbing sama kakak-kakaknya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nantinya keterima dan udah menjadi anggota atau keluarga dari Akmapesa, teman-teman pasti ngerasain manfaatnya dari himpunan Akmapesa ini gitu. Jadi menurut aku sih Akmapesa rumah kedua bagi aku sih. The best choice. Udah seiring berjalannya waktu nih, pasti pengalaman teman-teman udah banyak. Mungkin boleh dong cerita masih satu-satu kayaknya nih pengalaman proker-proker masing-masing departemen. Mungkin mau dari siapa nih? Dari gua boleh nih.